Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai XHTML. Eh, untuk anggota kelompok kami ada Karis Mukawam, kemudian Ikhwan Sufana, terus saya sendiri Tatarik Alfat. Lanjut. Nah, apa itu XHTML? XHTML ini merupakan suatu perpaduan antara HTML atau Hypertext Markup Language dengan XML atau Extensible Markup Language, di mana XHTML ini dalam segi penggunaannya lebih baik dalam keketatan dan kebersihan penyusunan sinteks dibandingkan HTML. Dan XHTML ini sendiri digadang-gadang nantinya untuk menjadi pengganti HTML. XHTML ini terbentuk dari HTML5. Jadi XHTML ini didefinisikan sebagai aplikasi XML yang berarti XHTML berisi semua elemen dalam HTML4 yang dikombinasikan dengan sinteks XML. Dan sebelum kita lanjutkan, mungkin lebih baik kita pahami dulu apa itu HTML dan juga XML yang merupakan bagian penyusun dari XHTML. Next. HTML atau Hypertext Markup Language. HTML ini merupakan bahasa markup yang memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, bagian heading, link, ataupun tautan dalam suatu halaman website atau suatu aplikasi. HTML ini sering disebut juga sering dianggap oleh orang-orang sebagai suatu bahasa pemrograman. Padahal sejatinya HTML ini bukanlah suatu bahasa pemrograman, melainkan suatu wadah yang digunakan untuk menampung beberapa bahasa pemrograman seperti PHP, JavaScript, dan lain sebagainya. Untuk pengembangannya sendiri, HTML ini sudah dikembangkan oleh W3C atau World Wide Web Consortium dalam pengembangan besar-besaran pada tahun 2014 telah menghasilkan HTML5 yang sekarang sering kita pakai. Kemudian di HTML ini sebagian besar penggunaan tagnya itu bawaan dari developer HTML. Jadi di HTML ini ada penggunaan tag pembuka dan juga tag penutup. Seperti pada contoh di bawah itu ada tag pembuka, kemudian isi konten, dan diakhiri dengan tag penutup. Dan untuk HTML ini, agar bisa kita eksekusi dalam suatu web browser, harus kita simpan menggunakan format .html. Next. Ini merupakan contoh dari file HTML, di mana di bagian atas ada deklarasi .html yang biasa digunakan pada HTML versi 5. Dan ada title, ada juga body, di mana di dalam body ini memuat berbagai konten yang nantinya akan ditampilkan dalam halaman website. Next. Dan apa itu XML? XML atau Extensible Markup Language merupakan bahasa markup seperti HTML. Akan tetapi bedanya di XML ini dia lebih berfokus untuk menyimpan dan mengantarkan data. Sedangkan pada HTML dia lebih untuk menampilkan data. Adapun beberapa perbedaannya ialah seperti berikut. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk tag pada XML ini berbeda dari tag pada HTML. Seperti yang kita tahu tadi, tag pada HTML itu sudah strukturnya ditentukan oleh developer dari HTML. Sedangkan tag pada XML bisa kita buat sendiri. Next. Ini merupakan contoh dari sinteks XML, di mana di bagian paling atas dapat kita lihat deklarasi dari versi XML yang akan kita gunakan. Kemudian ada tag anggota, petani, di mana untuk tiap-tiap tag dari XML ini dapat kita buat sesuka hati kita. Kemudian
elemen dari tag ini mendefinisikan sebuah data objek. Kemudian atributnya berisi keterangan tambahan dari objek. Next. Untuk array pada XML mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Array pada XML seperti yang kita array merupakan data yang berisi kumpulan atau beberapa data yang ditaruh dalam satu wadah dan memiliki indeks untuk mengakses data di dalamnya. Pada XML, kita bisa membuat array hanya dengan membuat elemen dengan nama yang sama. Contohnya seperti di bawah. Secara umum, bentuk dari sintaks XHTML ini hampir mirip dengan HTML karena merupakan keturunannya. Namun, pada XHTML ini aturan penulisan sintaksnya lebih ketat dibanding HTML. Selain itu, ada beberapa perbedaan antara XHTML dengan HTML. Di antaranya, pada XHTML harus memiliki dokumen tipe definition atau DTD yang dituliskan di paling atas sintaks. Sedangkan pada HTML, hal ini tidak ada. DTD pada XHTML ada 3, yaitu stick XHTML. Stick digunakan jika Anda benar-benar menggunakan markup yang bersih dan tidak memiliki kesalahan ketik dan grammar. Contoh penulisannya seperti ini. 2. Transitional. Anda dapat menggunakan metode transisional jika ingin memanfaatkan fitur presentasi dari HTML dan juga jika halaman web hendak ditampilkan di browser yang tidak dapat memparsing CSS atau cascading style set. Cara penulisannya seperti di bawah. Nomor 3, premise. Ini digunakan jika Anda ingin menampilkan frame HTML untuk membagi browser menjadi lebih dari satu frame. Cara penulisannya seperti ini. Perbedaan yang lain, semua elemen XHTML harus memiliki penutup. Contoh, teks ini salah, teks ini benar, teks penutup. Perhatikan teks, karena telah dibuka, maka teks harus ditutup dengan teks. Penulisan atribut harus dalam quotes atau di tanda petik. Contohnya, teks tabel width sama dengan 100% teks, itu salah. Teks tabel width sama dengan petik 100% petik teks, itu benar. Contoh sintaks bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu Karis Mutowa. Selamat malam. Saya ingin menjelaskan tentang contoh kode sintaks HTML. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat perbedaan antara sintaks HTML dengan XHTML di bawah ini. Berikut adalah contoh sintaks HTML. Dalam sintaks HTML tidak perlu menambahkan kode DTD seperti XHTML yang sudah diterangkan oleh teman saya tadi. Di dalam kode ini kita bisa melihat langsung diketik HTML, tidak perlu menjelaskan kode DTD terlebih dahulu. Oke, next. Ya, dalam hasilnya kita dapat melihat hasilnya seperti ini. Oke, next. Mari kita lihat contoh sintaks XHTML. Dalam XHTML terdapat kode DTD dalam awalan penulisan kodenya. Seperti kita lihat pada gambar ini, meskipun tulisannya sama, outputnya sama, tapi terdapat perbedaan dalam penulisan kodenya. Oke, next. Walaupun dapat menampilkan output tampilan yang sama, namun pada sintaksnya ada perbedaan, yaitu pada contoh HTML tadi, garis ke-8. Di situ saya sengaja tidak memberikan tanda double quote di antara variabel teknik elektro, yang hal ini tidak berlaku pada XHTML.
Hasil apabila XHTML tidak menggunakan double quote, maka akan terdapat error seperti gambar di bawah ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.